Jadi Pak Karni, kalau kita bilang Jokowi di persimpangan jalan, ini adalah satu pertanyaan atau satu framing yang diberikan oleh Pak Karni dan ILC yang sudah dijawab oleh Jokowi sejak jadi wali kota 2005. Jadi Pak Karni, kalau kita bilang Jokowi di persimpangan jalan, ini adalah satu pertanyaan atau satu framing yang diberikan oleh Pak Karni dan ILC yang sudah dijawab oleh Jokowi sejak jadi wali kota 2005. Bukan hanya karena Pak Jokowi presiden lalu mata kita menjadi terang melihat dia. Tapi kita tidak pernah melihat gaya kepemimpinan dia sejak jadi wali kota. Tahun 2014, tahun 2014, saya bersama-sama dengan Pak Jokowi naik mobil Innovanya, duduk di tengah, berjalan dari Imam Bonjol menuju ke Bundaran HI. Waktu itu Pak Karni manggilnya masih boleh Mas Jokowi. Mas Jokowi tanya ke saya, Mas Putra, bagaimana kira-kira prediksinya? Saya mohon maaf Mas Jokowi. Mas Jokowi dibandingkan calon yang satunya lagi, itu sudah lengkap portofolionya. Kok bisa? Aku kan dari daerah, aku kan dari tempat yang kecil, bukan dari menteng, bukan elit, bukan dari pusat. Mas itu saking lengkapnya portofolionya, masyarakat tahu apa itu portofolio. Mas kan mimpin daerah, Forkominda bukan? Mimpin DPRD bukan? Bisa berkomunikasi dengan TNI, dengan Polri, dengan kehakiman, dengan jaksa, dan lain sebagainya. Itu sejak wali kota Pak Karni. Dan dipilih rakyat lagi 90% pada periode keduanya. Itu kurang apa? Jadi kalau Pak Burhan ngomong Sun Tzu sekarang, berarti Pak Burhan itu baru ngeliatnya sekarang. Gitu ya. Ini bicara Sun Tzu udah sejak wali kota. Cuman kita aja nggak mau ngeliat ke sana. Kita terpukau. Sekarang terpukau. Mohon izin karena kami sama-sama KTA-nya PDI Perjuangan. Jadi udah tahu-tahu sedikit lah ceritanya Sun Tzu sejak jadi wali kota. Cuman 36% menangnya, kemudian jadi 90%, dipercaya jadi gubernur, lalu menang menjadi presiden. Terpukaulah semua orang. Ya. Nah, ini yang mau saya ceritakan Pak Karni. Soal di persimpangan jalan. Persimpangan jalan ini menurut saya bagus juga sih didramatisir. Saya rasa Pak Jokowi juga senang juga ada yang menganggap dia di persimpangan jalan. Tapi ini tidak ada terlalu banyak tantangannya. Karena model yang sama sudah dia lalui di berbagai level. Tidak mudah Pak Karni memimpin yang tadi saya sampaikan, ya, mengelola kehakiman kejaksaan. Pak Karni sangat tahu masalah itu. DPRD berapa fraksi yang ada di Solo dan di Jakarta. Yang ada di DKI Jakarta. Itu bukan hal yang baru. Sehingga ketika Pak Jokowi memimpin Republik Indonesia ada kematangan. Benar. Kematangan itu terlihat dari apa? Yang tadi disampaikan Mas Burhan. Segala hal yang disampaikan Mas Burhan, portofolionya Pak Jokowi, kita tarik ke belakang dong. Tidak ada yang baru yang beliau lakukan. Saya sekali lagi sebagai juniornya Pak Jokowi, gitu ya. Beliau sebagai senior saya sangat bangga dengan apa yang dilakukan beliau. Ya, bagaimana beliau bisa dengan tenang, tidak bisa ditebak gitu ya, dan juga bisa membaca element of surprise. Itu kan esensi dari kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Dan kita lihat bagaimana Pak Jokowi berjiwa besar gitu ya, dan tetap taat pada fatsun politik meskipun sudah berbeda dukungan calon presiden, tapi tetap mengundang gitu ya ketua umum yang pernah satu koalisi dengan beliau. Itu kan satu jiwa besar, satu model komunikasi yang pernah beliau terapkan dari Solo. Bukan ujuk-ujuk dari Merdeka Utara terus itu diterapkan. Enggak. Itu bukan hal yang baru. Saya mohon maaf, saya nariknya ke belakang. Mungkin karena mantan wartawan ya. Jadi penelusurannya saya harus buktikan kepada Pak Karni gitu ya, sebagai leading investigator gitu ya. Ya kan, leading investigator bahwa ya ini ponakannya ini nggak kaleng-kaleng gitu loh. Ya kan? Ponakannya ini ternyata ada hasilnya gitu kan ya. Melihat sesuatu kontekstual, nggak terpukau sama cloud. Gitu ya. Sama awan-awan, jadi terpukau, terus kita kaget, ditubruk dari belakang, dihajar dari belakang. Siapa yang mau ditubruk, siapa yang mau dihajar? Pak Jokowi nggak akan ditubruk, nggak akan dihajar. Ya, dia nggak akan melakukan itu. Nah, saya sangat bangga dengan beliau masih bisa berkomunikasi, mengundang, mengajak, ya,
ada fatsunnya. Bahkan mohon izin tadi disampaikan oleh Pak Burhan memanggil rekan ketua umumnya sebagai kakak, tapi dalam hal ini Pak Jokowi justru bertindak sebagai kakak. Kakak yang menaungi, kakak yang merangkul, kakak yang mengajak. Saya masih bisa berkomunikasi meskipun beda calon presiden. Yang kedua, soal Prabowo. Saya beda sama Mas Kun tadi yang soal ini hubungannya presiden sama menteri. Itu oke, satu hal. Tapi saya nggak ngelihat dalam konteks itu. Saya nggak melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu dalam konteks itu. Pak Karni begini. Salah satu alasan kami di PD Perjuangan tidak buru-buru, kalau bahasa Jawanya katanya kesusu, ya, untuk mengumumkan calon presiden, nggak sampai 9 bulan yang lalu atau 10 bulan yang lalu, bahkan ada yang udah memasuki bulan ke-11 punya capres gitu ya. Salah satunya adalah Pak Karni mohon izin adalah supaya kita bisa memprotek kerja dan fokus Pak Jokowi memimpin pemerintahan. Pak Karni harus ingat 10 bulan yang lalu, 11 bulan yang lalu kita sudah gaduh soal capres. Tapi kan Pak Jokowi punya kerja-kerja menyelesaikan masalah-masalah ekonomi sosial dalam konteks pandemi COVID-19. PDI nggak mau ikut gaduh itu. Udah dirangsang-rangsang, udah diganggu-ganggu, ayo siapa calonnya? Ya kan? Ini itu nggak mau, Pak. Kita fokus jagain Pak Jokowi. Ya. Nah, dalam konteks itu saya senang. Kenapa? Pak Jokowi ini jagain Pak Prabowo juga. Kenapa? Karena kan Pak Prabowo ini kan mohon izin ya, Pak Prabowo ini kan sudah terang benderang diumumkan oleh Gerindra yang terhormat untuk menjadi capres. Nah, artinya apa? Ada anggota dari kabinetnya yang memang terang benderang sudah dinyatakan jadi capres. Nah, tugas Pak Jokowi apa sebagai pimpinan? Kan menjaga, Pak. Supaya jangan sampai yang dibilang tadi, kalau dia bilang Ganjar bisa rebellious, saya juga mengatakan jangan sampai menterinya yang capres itu rebellious. Kan harus dijaga kenyamanan hatinya, geraknya, dan lain sebagainya. Kalau ini nggak dijaga Pak Karni, kabinet ini masih sampai Oktober 2024. Rakyat harus dikawal, rakyat harus dijaga kerjanya. Itulah bijaknya Pak Jokowi. Tapi kemudian disimpulkan bahwa Pak Jokowi sudah memilih capres, entar dulu. Gitu loh. Ya, saya juga senang Pak Jokowi milihin bajunya Pak Ganjar. Bajunya garis-garis vertikal, hitam dan putih. Itu kan menunjukkan kalau orang, saya bukan pakar baju, tapi saya dengar-dengar kalau pakai baju vertikal seperti itu, ya, orang yang kurang tinggi, dia tambah tinggi kelihatannya. Gitu ya. Pak Ganjar padahal udah tinggi, tambah tinggi. Lagi. Terus orang yang agak gemuk kayak saya, kalau pakai baju kayak gitu, bisa lebih langsing Pak Karni. Gitu ya. Jadi artinya apa? Pak Ganjar diingatkan untuk tetap bekerja. Meskipun di tempat yang tinggi, tapi dia tetap bekerja. Ya, itulah terjemahan dari baju garis-garis itu. Ya, jadi ini biar enggak, saya lagi mau membanggakan om saya nih. Ya kan biar dia, ya kan biar dia nggak percuma nih saya didik. Saya magang sama Pak Karni 6 bulan soalnya. Tahun 1990 saya magang. Ya, tapi karena saya terlalu di bawah, ketemu Pak Karni pun saya nggak bisa. Karena Pak Karni di atas gitu kan dia. Saya tukang bawa tas kameramen segala macam ya kan. Kalau Pak Karni kan kebijakan gitu. Jadi ini ngaku saya. Baru kali ini saya bisa mempresentasikan pikiran saya di hadapan Pak Karni. Gitu ya. Jadi ini saya ngaku lah, udahlah. Kita nggak usah sombong lah ya. Saya ini kan anak kemarin sore jadi ketemu sama Om gitu. Jadi begitu Pak Karni. Ya jadi mohon izin Pak Karni, saya beda pemikiran dalam hal ini. Pak Prabowo itu memang harus dijaga Pak Karni. Harus dijaga, harus dirangkul. Jangan sampai gelisah. Jangan sampai pikirannya tidak fokus pada pekerjaannya sebagai menteri. Itu tugas presiden. Wajar. Tapi jangan dong Pak Karni berpikir bahwa Bapak Presiden kita di persimpangan jalan. Ya itu loh. Saya sih masih panjang Pak Karni. Tapi saya mohon maaf ini Pak Karni udah berdiri. Enggak. Ya. Saya sama Eko tadi ngerti aja. Eko Pak. Eko tadi ngerti. Bahwa dijaga. Jadi bukan. Ya mungkin ya sebagai menteri kan harus. Bukan udah belok ke Prabowo. Setuju saya. Kalau itu setuju saya. Menjaga. Ada lagi? Ya jadi Pak Karni, Pak Karni dalam konteks itu, ya gini. Tadi kan disampaikan bagaimana nyamannya kita berkontestasi, ya. Pak Karni ingat tahun 2014 kita berhadapan-hadapan, ya.
tempat Pak Karni memimpin redaksi, punya capres yang lain, saya juga punya capres yang lain. Enggak, saya cuti waktu itu. Oh, Pak Karni cuti ya, ya oke. Pak Karni cuti, saya enggak, ya kan, ya. Dan Pak Karni di saat cuti Pak Karni ingat bagaimana fitnah yang dilancarkan kepada Pak Jokowi yang sangat menjijikkan, ya, dari mulai agamanya, sukunya dan lain sebagainya, ya. Tidak sebandinglah dengan apa yang Kakak Willy sampaikan dengan kondisi capresnya sekarang. 2014 itu luar biasa ngerinya. Ngeri luar biasa. Ya, fitnah-fitnah yang diberikan Pak Jokowi. Nah, Pak Karni lihat data yang tadi disampaikan. Sekarang hoax. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan dari Putra Nababan ya, salah seorang politisi dari Partai PD Perjuangan. Beliau bagaimana menyampaikan ya luar biasa tentang profil seorang Jokowi yang membuat satu ruangan takjub dan mendengarkan betul-betul pernyataan dari Putra Nababan ini. Ya sahabat sekalian, kita tentu tahu Putra Nababan adalah seorang wartawan dan saat ini sudah menjadi seorang politisi PD Perjuangan. Ia menyampaikan sungguh luar biasa telaahannya dan pernyataan sikapnya terhadap seorang Presiden Jokowi. Jadi menanggapi pertanyaan atau juga mungkin selentingan dari publik, ia meluruskan bahwa sikap yang Jokowi lakukan saat ini seperti apa, dengan tetap memperhatikan ya bagian dari kabinetnya, salah satunya adalah Pak Prabowo maju menjadi calon presiden, dan itu ia ungkapkan kesaksiannya tentang bagaimana jiwa besarnya seorang Jokowi. Oleh karena itu kita sebagai rakyat juga tentu bangga memiliki seorang presiden seperti Pak Jokowi. Banyak hal yang ia lakukan, tetap berjiwa besar, dan yang menarik di sini adalah baju garis-garis ya, putih, hitam putih horizontal, ya vertikal, yang disampaikan tadi ternyata memiliki makna yang luar biasa. Ya harus tegak lurus, yang membuat orang yang pendek bisa menjadi tinggi, dan orang yang badannya besar menjadi ramping atau langsing. Nah ini memang syarat akan makna, dan sebagian makna itu tersebut sudah diutarakan atau disampaikan oleh Bang Putra Nababan tadi.